bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beginilah banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kalaulah saya memain-mainkan jadwal, orang sebanyak ini mendoakan mati tagak ambo. Oleh sebab itu maka apapun yang terjadi, maka janji di Kabupaten Sijunjuang malam ikut terlaksana, alhamdulillah. Dan sama-sama awak hormati Wali Nagari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Puncaknya adalah Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan ada kepala, ada pun indak. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita sudah masuk tanggal 2 Muharram 1440, karena hitungan kalendernya bukan jam 12 nanti malam, tapi azan maghrib tadi. Azan maghrib tadi sudah masuk tanggal 2. Yang mengambil gambar jangan bilang ini coblos nomor 2, bukan? Apalagi jadikan aku yang kedua, bukan? Ini maksudnya malam ini sudah masuk tanggal 2. Kalender kita disebut dengan hijrah. Arti hijrah artinya pindah. Apakah Bapak Ibu sudah pindah? Sudah pindah dari Pulau Jawa ke Sijunjuang. Pripun kabare api? Wis bilang dina ora teko kene. Pindah pula dari Sumatera Utara ke Sijunjuang. Orang Sumatera Utara, alat kita sesudena. Oh, lo masude. Pindah pula dari Cina ke Sijunjuang. Enggak lu dapat bahasa Cina. Dari manapun asal kita, di mana bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Bumi yang kita pijak ini bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan yang menempati ini pertama orang Minangkabau, datang orang dari Pulau Jawa, datang dari Sumatera Utara, datang dari Riau, datang dari Jambi. Karena prinsipnya di mana ada gula, di situ ada semut. Maka di sini banyak rezeki-rezeki melimpah ruah, batu bara mahal, datang orang investasi kemari. Tapi masyarakat Sijunjung masyarakat yang terbuka. Siapapun yang datang silakan, selama dia menebarkan kebaikan. Berbeda tidak jadi masalah. Berbeda suku, no problem. Kalaupun berbeda suku, tetap masih bisa diikat dalam la ilaha illallah. Berbeda agama, kau yang datang dari sana, kau yang datang dari sana, beda agamamu. Kau mungkin berbeda agama, tapi engkau tetaplah satu bangsa, negara kesatuan Republik. Jadi yang ditengok itu persamaannya. Betul? Semua kita ini asalnya dari tanah. Mau Islam, mau non-Muslim, mau Jawa, mau Minangkabau, mau Melayu, semuanya berasal dari tanah. Dan sifat tanah di bawah, rendah, hitam, busuk, dipijak tapak kaki. Itulah tanah. Maka kita juga mesti bersifat macam tanah, tawadhu, rendah hati, tak sombong, tak melawan, tak marah. Itu tanah. Tapi tanah jangan macam-macam. Kalau sampai 7 lapis tanah menginjak kita, mati juga kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah bukan pindah tempat. 1440 hijrah. Kata Nabi, siapa itu orang yang hijrah? Man hajara manahallahu an. Nanti kalau ditanya, kenapa tahun kita hijrah? Karena pindah tempat. Bukan. Apa itu hijrah? Hijrah artinya meninggalkan yang dilarang Allah. Mudah-mudahan yang tahun semalam masih buat maksiat, tahun ini sudah meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Pertama yang dilarang, musyrik, syirik, mempersekutukan Allah, menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Maka setelah hijrah ini kembali kepada tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ustaz, kenapa nengok jam? Saya ceramah tak lebih tak kurang 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Panitia dibuatnya lo 2 botol. Saya ceramah 60 menit. Setelah itu nanti menjawab pertanyaan yang ada dari masyarakat pakai kertas. Jelas, tepat, tak bertele-tele, to the point. Saya sampaikan, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Selama ini menyembah yang tidak diridhai Allah, nampaknya rezekinya lancar, hebat. Rupanya malam-malam lilin tak boleh mati, babi ngepet. Berhenti, jangan lagi menyembah babi, jangan lagi menyembah hantu, menyembah jin, menyembah setan. Hilangkan itu semua, ambil lilin itu, campakkan, bakar. Langsung sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Yang selama ini gagah perkasa, orangnya bukan main, disegani orang, ditakuti orang. Rupanya di dalam dompetnya ada rambut panjang. Rambut apa ini? Kumis harimau. Yang selama ini orangnya ditakuti orang, nampaknya hebat, gagah perkasa, berani menghadapi orang banyak, matanya tajam. Begitu ditengok dompetnya, ada keris kecil. Sekarang dia di mana? Di rumah sakit. Kenapa? Patah keris, tertusuk pantat. Jangan lagi menyembah keris kecil, jangan lagi menyembah cincin. Oh, Ustaz Somad nyindir yang pakai cincin ya? Enggak, saya pakai cincin. Tapi cincin saya tak ada apa-apanya. Ustaz, cincin Ustaz itu ada khasiat-khasiatnya? Ada. Apa khasiatnya Pak Ustaz? Duduk di rumah makan tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan. Ini orang masih percaya. Anda lahir bulan berapa? Saya lahir bulan Mei. Bulan Mei bintangnya Gemini. Ya, kalau bintangnya Gemini, pakai cincin, pakai batu warna merah, nanti matanya akan merah, wajahnya akan merah, bangkit aura merah. Yang kebetulan batunya merah jangan tersinggung. Ustaz, kenapa pakai warna hijau? Karena warna yang disukai Nabi warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Karpet Taman Raudhah Masjid Nabawi warna hijau. Nanti kalau bersedekah untuk masjid warna merah. Hijau itu 20.000, merah lah 100. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu senang malam ini? Alhamdulillah. Senang berjumpa dengan Pak Bupati, senang jumpa dengan Pak Wakil Bupati. Yang ada proposal apa lagi nih? Senang berjumpa dengan Ibu anggota DPR yang dulu kita pilih, menjadi wakil kita, dan insya Allah beberapa bulan lagi akan kita pilih sekali lagi. Oh, Ustadz ini kampanye ya? Enggak. Untuk apa saya kampanye? Saya tak ada minat politik ini. Kalau mau udah jadi wakil presiden saya. Tapi saya mengajak saudara-saudara saya, pilihlah wakil kita yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, ini Ustaz Somad ini rasialis. Ini Ustaz Somad ini anti kebinekaan. Saya tidak melarang bertetangga dengan Konghucu, satu kantor dengan Buddha, berkawan dengan Hindu. Tidak salah. Apa salah? Tak pernah saya mengajarkan. Itu tetanggamu beda agama, hancurkan rumahnya, larikan motornya, bawa bininya. Tak pernah saya ajarkan. Saya ajarkan hormati dia, muliakan dia. Tapi kalau sudah mengajak memilih pemimpin, maka ada syarat asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kita mati bawa apa?
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di akhirnya kita katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Oleh sebab itu, apapun kita, siapapun kita, sebanyak apapun harta kita, yang akan kita bawa tetap la ilaha. Makanya disebutkan tuan-tuan guru, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Anak dulu waktu pertama kali lahir yang membisikkan ke telinganya, ada ibu membisikkan ke telinga anak, beko waang S3 ke Jepang. Ndak ada, nampak tamu awak bisikan kata lingonya nampak tamu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan kare bantu itu. Menangis lahnya. Bapak-bapak yang kemarin belum mengazankan anaknya waktu lahir, belum membisikkan asyhadu an la ilaha illallah, jangan dibuat kini. Kalau dari ceramah hamba kau pulang ke rumah, aduh bawa anak, aksi kau sementara. Asyhadu an la, anak lah semester 3. Anak nan ketek nan baru keluar dari parui amaknya, itu nan awak bisik ke telinganya. Jadi anak ustaz dulu ya, anak saya yang membisikkannya langsung. Anak ustaz lahirnya kapan? 1 Muharram. Hari ini anak saya ulang tahun 1 Muharram. Tapi jangan lo disetting. Beko bininya lahir, ditanya kecek dek dokter, bila anak ambo lahir? Lama lagi pak, bisa nggak dibuat 1 Muharram? Nah, tunggu saya lahir 1 Muharram. Tapi waktu itu ambo sedang ceramah, ditelepon dek dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Ini Ustaz sedang di mana? Tablik akbar. Bisa pulang, istrinya mau melahirkan. Lahir aja, nanti saya pulang. Setelah lahir ambo pun datang ke rumah sakit, ndak pakai topi, ndak pakai sorban, ndak pakai baju koko. Ambo masuk ke tampek bayi-bayi, datang bidan. Abang mau cari siapa? Ndak boleh tahu ambo ustad. Disangkonya mahasiswa semester 5. Saya mau nyari anak saya. Oh sebentar ya pak. Tadi abang gini apa? Ini bayinya. Nih bapak sudah ambil wudhu? Sudah kecil ambo. Ambo ambil wudhu. Pandai azan. Ditanya lu kenapa azan? Astagfirullah. Memang masuk itu video alun viral lain. Mau pegang, Pak, nanti anaknya pegang gini ya, kepalanya sebelah sini, dalam hati ambo, anglo aja ambo. Wazan kalah anak ambo. Bangga saya membisikkan la ilaha illallah ke telinga anak saya. Dulu ayah saya yang membisikkan itu ke telinga anak saya. Bangga kita. Bapak-bapak, itu yang bapak bisikkan kemarin kan? Sabui aja yo. Lah selesai itu. Kita ndak ada apa nanti sikot bila anaknya lahir ya sabi, wow, amazing, welcome to the world. Kita semuanya membisikkan. Itulah makanya yang selama ini lupa kepada la ilaha illallah, yang selama setahun ini lupa kepada la ilaha illallah, inilah masanya kita kembali balik hijrah, kembali kepada la ilaha illallah. Saudaraku yang pakai baju pemuda Pancasila, Pancasila. Mantap kan? Apa isi Pancasila itu? Sila nan patamo, bintang basagi limu. Apa isinya? Ketuhanan yang maha, Tuhanan maha. Tuhan yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibacakan di situ ketuhanan yang Maha Esa. Apa katanya dalam mukadimah pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945? Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu nan membuat itu bukan Abdul Somad.
Nan membuat itu bukan wali nagari. Nan membuat itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mereka semuanya menghormati perbedaan, menghormati agama-agama. Makanya kalau ada di Indonesia ini yang menentang sila pertama, tidak bertuhan, ateis, PKI, tidak ada tempat di Indonesia. Betul? Siapa yang akan membela? Nih, pemuda Pancasila akan membela siapa saja yang tak bertuhan. Tak ada tempat bagi dia di Indonesia. PKI, PKI tak ada tempat. Pak Ustaz, kabarnya adonan PKI konan baik. Aduh, saya tuh pendek, ketek, hitam. Kurangan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ni Masya Allah jamaah, malam ni tak ada bintang di langit. Kama bintang malam kau buya, turun ke bawah sana. Bintang. Bapak Ibu tak nampak. Coba tagak di kau nampak bintang. Lampu HP. Tapi kau tak lama nampaknya. Setengah jam lebih lobet. Yang tidak bisa merekam jangan berkecil hati, karena ada kamera yang merekam. Kamera. Ada yang duit, ada yang enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini lupa kepada asyhadu alla ilaha illallah, momentum malam ini, mudah-mudahan suami-suami ibu yang selama ini lupa asyhadu alla ilaha illallah, lupa apa makasih ibu ya, lupa asyhadu, indah sambayang. Itu makasihnya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha. Itu syarat patamu mencari laki, mencari bini. Baduo dia teban. Jangan asal bonceng saja. Makanya suaminya harus asyhadu an la ilaha illallah. Istrinya harus asyhadu alla ilaha illallah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dijumpakan dengan yang gadis-gadis insyaallah. Namanya Bu Amin tunan alun babini. Kula adu bini suara amin gitu. Suaranya jangan deh. Kau udah pulang mereka aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian yang gadis-gadis dipinang nanti oleh lajang, ganteng, mobilnya megah, rumahnya mewah, duitnya banyak, statusnya PNS, ASN hebat, tapi ternyata setelah menikah tidak ada kebahagiaan Pak Ustaz. Dulu kenapa mau nikah sama dia? Mobilnya. Sekarang kredit. Asal basuh aja uang. Klakson kredit. Carilah yang bersyahadat. Mana dia yang bersyahadat? Nih, ini yang datang malam ini yang bersyahadat nih insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga yang perempuan. Bagaimana Pak Ustaz kami mau mencari perempuan? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena hartanya banyak. Kenapa kamu nikah sama dia? Cincinnya sampai ya. Wali asabiha, keturunan orang baik-baik. Kenapa kamu nikah sama dia? Nyo anak bangsawan Bu ya. Apa bangsawan? Bangsa nanti duit di awan. Wali jamaliha. Kenapa kamu nikah sama dia? Inyo cantik Bu ya. Yang mana? Itu. Tapi enggak nampak dulu. Kini liswi lah. Jangan kau pandang karena sukunya. Mungkin dia akan diusir dari kampung karena melanggar pantangan suku. Jangan kau pandang karena kayanya. Mungkin hari ini kaya tapi besok tak lagi kaya. Jangan kau pandang karena jabatannya. Mungkin besok dia akan ditangkap oleh KPK. Tapi pandanglah karena agama yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Lagi-lagi karena asyhadu an la ilaha illallah. Solat. Inilah pokok pangkal. Malaikat nanti tidak akan tanya ketika mati kita, hai Abdul Somad, sudah ceramah kemana aja? Malaikat tidak akan tanya, hai fulan, waktu mati golongan 4A apa 4B? Malaikat tidak akan bertanya mana piagam-piagam. Semuanya mati tinggal. Yang ditanya marabbuka Allah, man nabiyuka,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma imamuka Al-Quran. Tapi jangan dihafal mulu jawabannya gini. Besok pagi diajak sembahyang, udah nggak sembahyang lah, hafal lah bu, nanti sabik buya malam tadi. Itu bukan cara dihafal, tapi dengan cara diamalkan. Azan berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah. Mulut jangan diam saja, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ada kawan ngajak cerita apa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang menjawab azan maka akan dimudahkan nanti. Orang yang datang ke masjid, orang yang datang tabligh akbar, itulah yang akan mudah nanti sakaratul maut. Waktu mati kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Tak ada yang paling susah daripada sakaratul maut. Kata orang ke si Junjung payah, dari Padang mau ke si Junjung payah. Siapa bilang payah? Kami tadi cepat. Cepat. Kenapa bisa cepat? Mobil polisi depan. Disangka orang ada orang sakit. Caliannya rupanya ustaz. Cepat kami. Katanya sulit untuk lalu lintas. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah sakaratul maut. Tapi kalau kita punya istri yang baik-baik, bapak, ketika bapak sedang sakit, ketika bapak sedang terbaring di ruang ICU, ibu yang akan datang membisikkan la ilaha illallah. Makanya bapak mesti baik-baik sama ibu. Kalau enggak nanti enggak akan dibisikkan ya. Tengoknya bapak mau mati di fotonya. Laki Den kan mampui. Bagi yang ibu hati tolong like and share. Amin 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 amin. Capek lah dah lama mana. Tapi cuba kalau apa orangnya baik, menanginya malah apa. Tapi ada perempuan meninggal suaminya, ya bertanang saya. Ditanya dia orang, amak enggak menangis? Lah lama mau tunggu. Oleh sebab itu maka bapak membisikkan ibu, ibu membisikkan bapak. Beko pulang kalau nampak apa agak demam-demam ketek, bisik la ilaha. Alun lain. Iko. Lah parah baru. Ulah balik dibisikkan la ilaha illallah. Ndak amonya menyabik la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ndak ada. 3 hari 3 malam dikecek orang la ilaha illallah, ndak aja. Di buku atau rumah ndak aja la ilaha illallah. Sampai ada kawan akrabnya la ilaha illallah, ndak. Diambilnya apa ditunjukkannya. Iko kan? Ayo. Kami lah 3 hari 3 malam mengecek la ilaha illallah, kata lingonya ndak amonya menyabik. Wah sekali kok amonya gambar apa? Bala anam. Rupa itu kan aja tiap hari. Oh apa aku? Aponan selalu awak caliak, aponan selalu awak dengar, aponan selalu awak fikirkan. Itu nak tiba waktu sakaratul maut. Maka ibu-ibu yang selalu solawat. Tadi waktu ambukan tiba turun dari oto kan namu dengar salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu sakaratul maut solawat itu nan awak dengar. Tapi kalau adunan suko mendengar lagu India, waktu kan sakaratul maut datang Amitabh Bachchan. Hati-hatilah. Nan suko menonton sinetron Korea, datang artis-artis Korea. Hati-hati, ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang pertama, kembali kepada asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, yang selama ini tidak sholat, tidak sembahyang, sombong angkuh, tak mau di belakang imam,
mudah-mudahan dengan tablik akbar hijrah ini, semua yang belum sholat, sholatlah hendaknya dia, insya Allah. Amin. Yang tak sholat ini mau apa? Kenapa tidak sholat? Nanti yang akan pertama ditanya malaikat, sholat, sholat. Makanya anak-anak dibawa sholat. Ibu, anaknya kalau 7 tahun suruh sholat, 10 tahun pukul, 10 tahun pukul. Pak Ustadz nyuruh anaknya senang, nyuruh ayahnya payah. Padahal kepala rumah tangga yang mengajak anak sholat, ya ayyuhalladzina amanu, hai kepala rumah tangga, hai bapak-bapak, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anak gadismu, adikmu, naro, dari api neraka. Ibu tidak punya tanggung jawab kepada bapak, tapi pertanyaan yang paling banyak di SMS, di WA, di HP saya ini, baru tadi di jalan, Ustadz, suami saya nggak sholat, gimana nyuruhnya Pak Ustadz? Bukan tanggung jawab ibu. Suami tak sholat, bukan tanggung jawab ibu. Tapi kalau ibu bisa membawa dia menjadi orang yang sholat, ibu adalah istri yang solihah. Bapak sholatnya di masjid, laki-laki sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada laki ibu sholat di masjid, soleh, sholat di rumah, laki-laki solehah. Alhamdulillah Bu ya, suami saya tidak sholat di rumah, jadi tidak sholat sama sekali. Orang yang tidak sholat, maka gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi campakkan ke sungai. Makanya saya kalau diajak menyolatkan jenazah, saya tanya dulu, jenazah siapa? Jenazah si Anu Pak Ustadz. Ada dia sholat ke masjid? Ada, ikut saya. Kalau tidak, tak mau saya. Ngapain menyolatkan orang? Ini Pak Imam baik, bukan main. Mana dia? Ini didoakan pula. Dibawa jenazahnya ke masjid. Setelah disolatkan ditanya, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya, apakah ini baik? Tak baik. Tak pernah ke masjid. Sombong, angkuh. Orang mengajak dari masjid, hayya 'alas shalah. Apa kata dia? Waang duluan selah. Sampai masanya kau akan mati. Hai suami-suami, laki-laki, abang-abang, uda-uda yang sombong-sombong, yang tak mau sholat, kau akan mati. Hai ibu-ibu, perempuan-perempuan yang belum juga sholat, kau akan, perempuan agak lembut sedikit, mati. Mati. Semuanya akan mati, semuanya akan dimakan cacing tanah, tanah akan digali, kau masuk ke dalam tanah, pakaianmu tinggal, peci kesayangan tinggal, baju tinggal, ini seragam semua. Bapak polisi pakai seragam polisi, bapak TNI pakai seragam tentara, kawan-kawan dari PP pakai baju pemuda Pancasila, ibu pakai batik, bapak pakai koko. Kalau mati ada yang dibawa baju itu semua? Tinggal. Yang diambil kain putih, tidak digunting, tidak dipotong pakai pisau, digigit pakai gigi, kerak. Disusun selapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, 6 lapis, 7 lapis paling banyak. Kalau tak ada kain selapis saja, digulung macam dodol. Masuk ke dalam tanah, digali, selesai. Abdul Somad kalau mati, insya Allah jamaah yang ramai ini mungkin ada agak 1 bis ke Pekanbaru, insya Allah. Kan lah banyak lah berniat. Amin. Datang. Tapi adakah yang mau masuk menemani agak 1 malam di dalam? Tak ada. Ada jamaah se-Indonesia ini mau buat jadwal malam Senin Ustadz Iko, malam Selasa Ustadz ini, malam Rabu. Tidak ada. Kau akan mati sendirian. Istri, apa kata istri? Abang, buah hati belayan jiwa. Jangan pergi lama-lama ya bang, setengah napasku pergi. Begitu kita mati, habis semuanya. Tak ada yang tersisa sama sekali. Oleh sebab itu maka sholat, sholat, sholat. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 9:10. Saya sudah ceramah 40 menit. Makanya dari tadi saya nengok-nengok jam.
Sudah dua. Pertama kembali kepada la ilaha illallah, yang kedua salat, yang ketiga zakat, bukan zakar. Zakat. Maka bayarlah zakat. Saya Pak Ustadz tak ada duit bayar zakat. Yang tidak ada bayar zakat, di bawah zakat sodakoh, bukan somat. Sodakoh. Nah, itulah dia yang disebar tadi. Masih kosong juga plastik. Tengok, kosong plastik. Tadi saya tengok udah penuh, kosong. Itulah yang akan dibawa mati nanti. Bawa, naikkan ke atas nih. Udah. Oh, ikanan kadang-kadang itu siko. Ikan paus, ikan hiu. Oke. Oke. Bawa ke teh sebelum apa kau sakit parui. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syuting bang, syuting. Nampak kan mana merah, mana biru. Gue dake. Oke. Cuma ambo cale orang nan mau piti naik kata camel loh, itu dake ke kayu. Untungnya tak dake ke situ. Insyaallah. Ambo tak ada dompet. Ustaz tu mau nyuruh orang saya sedekah. Enggak sedekah. Nan di muka merah, nan di belakang biru. Ibu-ibu alun. Oh. Kalau mengambil sodakoh infak untuk masjid, jangan ke bapak-bapak, karena dompet bapak itu dipegang ibu-ibu. Ambil. Sebelum ibu ini pura-pura tidur. Karena biasa kalau orang nanti bawa kotak, yang satu dakek, nampaknya dakek. Cubalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit yang banyak, ada orang mati bawa duit? Tak ada, tinggal semuanya duit. Dia ambil duit sawit, duit karet, duit padi, duit langsat, duit duku, duit toko, duitnya disimpan dalam laci, lacinya dikunci, kuncinya dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kuncinya dalam rumah, rumahnya dikunci. Kebakaran hilang, tak ada yang berkesan. Oleh sebab itu inilah yang akan dibawa mati. Yang bisa nanti dibelikan satu sak semen, belikan semen. Yang tak bisa satu kotak keramik, yang tak bisa satu truk batu bata, yang tak bisa satu, pokoknya satu. Itulah yang akan ditolong menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mati kalau disuruh hidup lagi, hai mayat-mayat, hai orang yang dikubur, kalau kau suruh hidup lagi, kau mau apa? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku umur sekejap saja, sebentar saja. Kalau ku kasih hidup mau apa? Fa as-saddaqah. Orang yang mati itu mau bersodakoh. Ibu ni asal dapat duit beli cincin, dapat duit beli jilbab, dapat duit beli tas kulit sampai 5. Setiap wirid Yasin tas kulit. Mati tinggal, siapa makai? Bini baru. Tahankan. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, ampe. Begitu mati jam 2 balik malam, jam 2 udah pun mulai pelan-pelan dicaliaknya, ndak ada orang. Dibukonya. Ndak percaya coba tes beko. Pulang dari siko, pura-pura tahan nafas. Jam 2 dibukonya. Begitunya lah mulai membuka, alun lay dah.
Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, kakak kami itu Ustaz Somad, duitnya banyak. Berapa, Bu? 1 miliar duitnya Pak Ustaz. Ibu kalau punya duit 1 miliar, ibu meninggal, duit itu dibagi 2, si Ciloro dan cek dipakok 2. Dibagi 2. 500 juta untuk bapak, 500 juta untuk ibu. Namanya harta gono. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Bapak kalau sudah dapat 500 juta, kemana Pak? Yang menangis sebelah kiri, saya menangis. Dan sebelah kanan, mana kan dipinang bulan muko. Dan kadang mana galak, kau dicari. Tapi jangan gara-gara ceramah ini hubungan ibu sama bapak tidak mesra lagi. Saya tidak mau dikatakan Ustadz provokator. Besok pagi bapak minta teh manis, ma teh manis udah, buat suram. Maksud saya supaya uang itu diberikan untuk sodakoh masjid. Anak-anak awak akan sholat di masjid, anak kita akan membaca Iqra di masjid. Dari maghrib ke isya anak-anak membaca Iqra, bataba, batata, batasa, basaba. Anak awak akan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kita semua akan mati dimakan cacing tanah. Yang pertama kali dimakan cacing tanah adalah biji mata. Orang kalau mati masuk ke dalam tanah, seminggu hitam biji matanya. Bahkan ada orang belum mati lah hitam. Makanya banyak ibu-ibu takut matanya hitam sebelum tidur potong timun. Nggak ada timun, tomat. Besok pagi buat sambal, nggak ada tomat, tomat itu gitu. Nah, setelah 1 bulan usus perut menggelembung, masuk angin, sebulan pus, pecah. Ada binatang yang tak bisa naik ke atas tanah karena dia tidak punya kulit, dia tidak punya kaki. Namanya cacing. Cacing tanah, hina, jijik, busuk, bau. Tapi jangan sepele sama cacing tanah, hidungnya tajam. Cacing tanah bisa mencium bau 1 kilometer. Kalau Abdul Somad mati dikubur di sini, 1 kilometer ke sana, cacing-cacing sudah mencium bau. Wow, ada brownies. Datang cacing-cacing. Tapi begitu dia dekat ke jenazah Abdul Somad, dia kecewa. Sok tunjang. Kalau tahu bantu ikon tak tiba ke sini. Yang gemuk jangan tersinggung. Saya kan menyebut diri saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini yang kau pedulikan apa? Badan. Yang kau pedulikan apa? Fisik. Dari ujung rambut ke ujung kaki, iklan di TV itu semuanya mengeluarkan duit untuk badan. Rambut gatal, pakailah anti ketombe. Iklan anak gadis nyetop mobil di jalan tol, iklan ketiak hitam. Tumit Anda retak-retak, oleskan pelembab. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, menghabiskan duit, padahal semuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu yang bersih dan infak sodakoh kamu. Maka bersedekah. Tapi jangan hadis kau dibalik, besok pagi ndak mandi. Ditanya dek guru sekolah, kamu ndak mandi? Pak guru, yang dilihat Allah hati kita. Kau sasek kau. Oleh sebab itu maka inilah sedekah. Hilang nampaknya. Apa tadi? Yang motif tadi mana? Kamu cameh je, kau kan jalan raya kan? Oh, Ustaz ikut suuzon. Dah. Namun tak suuzon, banyak pengawalan polisi awak, Bapak tentara TNI hadir, Pak Kapolres datang, Pak Dandim datang. Padahal mereka sibuk-sibuk ini, jaraknya bukan dekat. Pak, dari ibu kota berapa jauh kemari? 60 km Pak Ustaz. Oh jauh itu.
sibuk mereka. Tapi malam ini datang, mudah-mudahan yang datang ini setiap langkahnya dibalas kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya tidak asyhadu alla ilaha illallah, hijrah. Yang sebelumnya tak salat, salat. Yang sebelumnya pelit, bakhil, kedekut, apa lagi? Medit, apa lagi? Pokoknya itulah. Akhirnya malam ini orangnya rajin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu bapak tuh pelit Ustaz. Setelah mendengar ceramah Ustaz, sekarang dia baik. Kalau lewat kotak sedekah berapa? 2.000. Ambo parkir di mall Pekanbaru, ambo agih 2.000, senyumnya. Ambo sangko senyum ke ambo senyum pula, kurang mbak gitu. Ambo agih 5.000, bapak sudah 2 jam. Kali itu 2 jam berapa? 10 pak. Parkir di mall 2 jam 10.000, 2 jam tidak pakai AC di mall panas. Bagaimana mau parkir di surga 2.000? Pailah ke pasar bawah Pekanbaru, buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000, KWC saya 5.000, kok ke surga 2.000? La ilaha illallah. Tapi insyaallah yang sudah memasukkan 2.000 jangan diminta balik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan tetap dibalas pahala kebaikan insyaallah. Amin. Jadi yang 2.000 tadi, alhamdulillah. Tadi dah camehnya mak 2.000. Oh, masuk surga tapi dah kayak WC nampaknya. Tapi yang musabik dalilnya, faman ya'mal mithqala, dapat dalil awak. Besok 2.000 je lah. Tanya dek kawan, mana 2.000? Faman ya'mal mithqala. Awak mengaji kau bukan mencari-cari pembenaran. Kita mengaji ini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Pelit, bakhil, kedekut, tak mau keluar duit, keluar 2.000 perak, lalu dicarikan dalil untuk membenarkan kepelitan kita, membenarkan perbuatan kita. Itu tak betul. Beragama ini bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Mudah-mudahan dengan bersedekah lapang. Orang yang mau diridhai Allah di akhirat dapat payung, dapat atap. Nih, andai turun hujan malam ini, yang dapat payung inilah cuman, yang lain nih basah. Itu kalau malam. Kalau siang panas terik, tak ada atap, tak ada payung. Tapi di akhirat nanti ada orang yang dapat payung. Siapa yang dapat payung itu? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang di akhirat akan dapat payung shadaqatihi. Payungnya sesuai dengan soda. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ini yang nanti datang ke pengurus masjid, Pak pengurus masjid, saya tak mau ria, tak mau saya diumumkan Ustaz Somad, ini 100 juta untuk masjid, maka di akhirat nanti dia dapat payung macam payung Masjid Nabawi lah, tebal, itu 100 juta. Kalau 10 juta gypsum. Kalau 100.000 Pak Ustaz, triplek 2 lembar. Kalau 10.000 koran 2 lapis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bayang-bayangkan aja lah. Nanti kalau di akhirat nampak ada pakai koran, itu 10.000. Nah, ikon patang di sabit deh Ustaz sama. Koran 2.000 entahlah. Ya tetap dia berdalil. Bang 2.000. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya nanti kita tak bisa lagi beramal. Duit ini habis semuanya. Dibelikan mobil mewah tinggal, dibelikan motor cantik tinggal, dibuatkan rumah 2 lantai, kamarnya 5, WC-nya di dalam semua, lantainya keramik, kursinya kayu jati, tinggal. Dulu rumah itu kita yang membuat, arsiteknya kita yang mencari, gambarnya kita yang mengatur. Tapi ketika kita mati, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang mau menerima jasad kita, karena kita tidak lagi Al-Mukarram Abdul Somad, tapi sudah menjadi Almarhum. Mati, diambil STNK BPKB, diambil fotokopi KTP, dibawa ke Samsat si Junjuang
Pak polisi batanyo, aga alih namo batukan namo, mangana namo nan lamo, orang nyola mati. Pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Tapi kalau pernah kau bawakan semen agak 2-3 sak, rumahmu 100 sak, 1000 sak tinggal, tapi 2 sak untuk masjid, sholat mereka mengalir pahalanya. Makanya besok yang tidak sempat malam ini, duit tinggal, dompet tinggal, besok datang ke pengurus masjid. Assalamualaikum Pak pengurus masjid, berapa lagi semen yang kurang, berapa lagi batu bata yang kurang, berapa besi yang kurang, berapa kerikil yang kurang. Ini daftarnya, Bapak mau bantu? Enggak, mencari aja. Tolonglah, ikonanlah ke menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkembangan nampaknya. Insya Allah, putarkan lagi. Masukkan terus, jangan berhenti. Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak memasukkan duitnya duit dari ibu. Kenapa anak disuruh? Alah bisa karena biasa. Anak-anak itu biasakan masuk duit supaya dari kecil dia tahu begitulah sedekah, begitulah sedekah, begitulah sedekah. Bumi Minangkabau yang subur, yang megah, yang indah. Sampai saya ke Jakarta diundang oleh PKDP, Persatuan Orang Minangkabau dari Pariaman, masjidnya 2 lantai di Jakarta, diundang saya ceramah. Saya tanya, ini siapa? Ini kami Persatuan Masyarakat Minangkabau Ustadz Somad. Di nagari orang awak dapat membuat masjid. Bayangkan itu di tempat kita sendiri. Insya Allah hasil dari malam ini akan tegak masjid yang megah mewah, mengalir pahalanya setelah kita mati dimakan cacing tanah insya Allah. Setiap ada orang yang sholat berjamaah di sana, setiap ada orang yang membuat tablik akbar di sana, setiap ada yang mengaji di sana, pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Loh, kok bisa? Tapi Ustaz Somad bukan orang Sijunjung. Tadi sempat pula memasukkan duit. Tapi jangan gara-gara sudah memasukkan duit ndak lepai ke Mas Haji. Pak Haji, yuk, Pak Haji ndak ke Mas Haji. Patang ambo lah masuk, ambo nunggu pahalanya. Ikut sholat berjamaah, masukkan anak-anak ke sekolah agama, syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa. Ibu kemarin tinggal puasanya 7 hari. Enggak ada tinggal Pak Ustaz, berarti sudah menopause, tidak haid lagi. Ibu yang tinggal 7 hari kemarin ganti di bulan Muharram. Nanti ada 10 Muharram namanya puasa Ashura. Yang paling bagus Ashura 3 hari, 9, 10, 11. Tak bisa 3 hari Pak Ustaz. 9, 10. Tak bisa 10 Pak Ustaz. 10 saja. 10 pun tak bisa, mati saya lah. Niatnya niat puasa sunat. Tapi yang banyak lah utang bu ya. Patang 7 hari yang ndak puasa dek, maaf berhalangan. Maka niatnya niat qadha. Niatnya qadha bukan kata. Qadha mengganti puasa. Ambo baniat mengganti puasa tingganan lamo lillahi ta'ala, dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, maka dapat pahala 2, qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat. Bapak-bapaknya sudah ngaji, pulang dari sini panggil istrinya, oh my dear, my darling, my sweet, my home, come here, besok tolong masak sahur, mau puasa. Begitu kalau dapat suami soleh. Tapi kalau ibu dapat laki Fir'aun, sedang puasa pun ibu dilarang. Ustadz Somad kalau puasa ini kenapa selalu menyebut ibu-ibu? Karena ibu tinggal 7 hari, rupanya bapak tinggal 17 hari. Bapak jangan sampai mati meninggalkan hutang puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siamun, punya hutang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Bapak yang kemarin tinggal, nggak ada tinggal patang Pak Ustaz. Patang memang nggak tinggal dulu waktu muda nggak. Umur berapa? Sampai 5. Kapan mulai puasa? Baru Ramadan patang. Nan lamu-lamu.
Emang puasa bisa selesai? Mandi taubat, salat taubat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Hutang puasa lunas, kata siapa? Bayar hutang-hutang puasa yang lama-lama itu. Oh lama banyak tuh Bu ya. 1 bulan 30 hari. Berapa tahun? Ibu paling tidak untuk 1 anak 90 hari tak puasa. Mengandung 30 hari. Tahun depan menyusukan anak 30 hari. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari. 1 anak lahir 90 hari ibu tak puasa. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya do re mi fa sol la si do re sol fa mi re do. Ganti hutang puasa. Oh banyak tuh Pak Ustaz. Tidak banyak. Kalau ibu istiqomah puasa Senin Kamis, setahun lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari dalam 1 bulan. 10 bulan 80 hari. Tambah sebulan Ramadan, tambah lagi sebulan, 88 hari. Hutang 1 anak lunas dalam 1 tahun. Yang mengingatkan siapa? Bapak suami yang baik. Bu, hutangmu sudah lunas. Jadi kalau ada nanti ibu yang suaminya marah-marah, apa nih puasa-puasa aja, apa nih puasa-puasa, iko de udah juo. Ini tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah sekarang banyak suami-suami yang sudah ngaji, diingatkannya istrinya, dan istri pun suka pula puasa. Kenapa dia suka puasa? Pertama, belanja tak berkurang. Yang kedua, program diet. Makan banyak, perempuan tak mau makan. Diajak makan, enggak. Kenapa? Mau kurus. Pas timbang 125. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat sudah, salat sudah, hijrah. Yang belum salat sudah salat. Yang belum bersyahadat sudah menguatkan syahadat. Yang belum salat sudah salat. Yang belum berzakat malam ini sudah bersedekah. Penuh plastik-plastik. Dari mana Ustaz tahu? Tak ada lagi, berarti sudah penuh. Puasa sudah. Yang terakhir haji. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita di Sejunjung, bisa kita berangkat haji insyaallah. Saya tak tahu di Sejunjung berapa, tapi kalau di Pekanbaru store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut tiba 2030. Kanduri tiap-tiap tahun 2008 balai, 2005 balai, 2020, 2021, 2029, 2030 mati. Niatnya sudah sampai, innamal a'malu binniat. Bapak kalau nanam kelapa sawit mau berangkat haji, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Kalau nanam karet, gotah karet, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Insya Allah berangkat. Ini sekarang banyak yang salah niat, kawin lagi. Oh, jadi kalau kawin lagi itu salah ya Pak Ustadz? Enggak salah, itu kan sunnah. Enggak salah kan Bu? Enggak lebih, salah pancing. Niatkan berangkat haji, apapun usahanya, ternak lele, ternak ayam, ternak puyuh, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Begitu, insya Allah berangkat. Ustaz Somad sudah berangkat haji? Sudah. Dari mana berangkatnya? Dari Mesir waktu kuliah dulu. Naik kapal laut 2 hari 2 malam. Sampailah ke Makkah, sampai ke Madinah, bekerja sambil kerja waktu mahasiswa. Macam-macam pengalaman. Pernah ditarik jamaah haji kerah. Mana koper saya? Di sana Bu, sebentar. Perempuan tadi. Tan mana ibu itu sekarang? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita semua, anak-anak cucu kita sampai ke Makkah insyaallah. Tapi setelah balik dari Makkah itu ada perubahan, mesti ada perubahan. Ustaz Somad, itu saya tengok Bu Ajah itu tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat tak pakai jilbab, sekarang tak pakai baju. La ilaha illallah. Apa itu tanda-tanda haji mabrur Ustaz? Gimana kita bisa membedakan haji mabrur tak mabrur? Ada perubahan. Itu Pak Haji, itu Pak Ustaz. Sebelum berangkat haji dulu pakai celana pendek, kini tidak celana sama sekali.
Kenapa bisa begitu? Bapak Haji, Bapak Ibu Hajah menjadi contoh suri tauladan di tengah masyarakatnya. Anak-anak pemain gaple, pemain biliar berhenti, preman-preman berhenti. Kenapa kalian berhenti? Segan kami dengan Pak Haji itu Pak Ustaz. Dulu dia geng kami, sekarang sudah balik ke masjid. Tapi ingat, Pak Haji juga bisa menjawabkan anak muda tak ke masjid. Hei anak-anak muda, kenapa kalian tak ke masjid? Sedang Pak Haji aja tak ke masjid. Oleh sebab itu maka menjadi haji, wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, tak ada balasan kecuali surga. Ambo sangko perolehan sedekah malam ini, pengumuman sedekah malam ini berjumlah rupanya belum bisa dihitung. Itu menunjukkan banyak itu pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang sudah diseleksi oleh tim fit and proper test. Bagaimana cara menghindari riba? Sedangkan kita ingin berusaha tapi modal belum ada. Beralihlah ke bank syariah. Bank syariah sudah ada 3 di Indonesia. Bank besar, bank daerah. 3 yang berubah menjadi bank syariah. Pertama, Bank Aceh, sekarang menjadi Bank Aceh Syariah. Yang kedua, Bank NTB, Nusa Tenggara Barat, berubah menjadi Bank Syariah. Yang ketiga, kabar gembira buat kita masyarakat Minangkabau. Saya dengar dari telinga saya sendiri, Bank Nagari akan berubah menjadi Bank Syariah. Allahu Akbar. Bangga awak se-Indonesia. 3 urutan. Nang pertama Bank Aceh, nang kedua Bank NTB, nang ketiga Bank Nagari, Bank awak. Makanya ambo kalau ditanya orang, Ustaz dari mana? Bank Nagari awak. Tapi Ustaz dari Riau, dakek juga tu kan. Maka Bapak Ibu beralih ke bank syariah. Ustaz, sabda Nabi Islam itu asing. Seperti apa yang asing itu Pak Ustaz? Bada al-islamu gharibun, Islam dulu pertama kali datang asing. Fasaufa yakunu ghariban, nanti di akhir zaman dia akan dianggap asing. Fatubalil ghuraba, berbahagialah orang yang asing. Asing bantu apa? Asing yang bagaimana yang dianggap? Sekarang semua anak gadis punya pacar. Punya pacar, punya pacar, punya pacar. Kalau tak punya pacar, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Tiba-tiba ada anak lajang satu tak punya pacar, maka dia dianggap asing. Itulah yang memegang syariat Islam. Mudah-mudahan anak muda kita malam ini alhamdulillah berhenti dia pacaran. Kalau ada ceweknya ngajak jalan-jalan, Mas malam ini kita jalan, tidak ada pengajian. Sebentar aja, tidak. Nanti habis ngaji baru kita jalan. Jangan, buanglah mantan pada tempatnya. Putuskan. Begitu juga dengan yang gadis-gadis. Nikah anak gadis sama anak lajang wajib, rukun nikah bertambah. Apa dia? Keyboard tunggal. Tiba-tiba ada yang tak pakai keyboard tunggal. Tamu bertanya semua, keyboard tunggal mana? Keyboard tunggal mana? Tapi dia tetap tak mau. Saya tidak mau. Keyboard tunggal kan tidak boleh Pak Ustadz. Apa salahnya Pak Ustadz? Di mana letak haram? Keyboardnya tak salah, penyanyinya. Roknya panjang, les-leting alun bapasa. Makanya saya kalau undangan nikah orang, tak mau saya datang. Asal saya tengok ada pakai, tak datang. Kenapa? Saya duduk di bawah, makan, dia tem nyanyi. Tidak mungkin awak nak mencari ya. Lo aku nak tiba situ. Daripada salah suak, tak masuk kayak gitu. Oleh sebab itu gantilah dengan nasyid, dengan burdah, dengan marhaban, dengan solawat. Alhamdulillah sekarang sudah ada seni-seni Islam, seni-seni yang syar'i. Lagu Maher Zain, lagu Opik, lagu siapa lagi? Nanti saya sebut apa pula. Banyak, tinggal ikut aja, tak salah lagi. Ibu-ibu, tapi jangan pula nyanyikan lagu Bila Israel. Bila Israel datang memang, mempelai menangis di hati pelaminan. Aneh dia dianggap. Apa tuh nikah nggak pakai keyboard tunggal? Apa itu nggak punya pacar?
tapi dia tetap istiqomah. Dihina orang sekampung tetap istiqomah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, anak-anak lajang kita istiqomah insyaallah. Apa boleh kita menerima bantuan dari non muslim untuk membangun masjid? Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya tinggi di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah padi menguning, tempua akan turun ke bawah. Dapat ditangkap apun namu kecil kok. Lain. Kenapa dia turun ke bawah? Karena dekat pilek. Pilek kok demam kok ya. Nanti 17 April mas bro coblos. Nah dia sebar duit, kasih duit. Boleh diambil duitnya, jangan ambil duitnya. Kalau cuma 50.000, kalau 50 juta ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Baik. Ambo tigos paket ceramah, menjawab pertanyaan, habis itu awak berdoa bersama-sama, mudah-mudahan awak istiqomah tidak menerima duit-duit haram insyaallah. Jangan nanti ibu duit tak mau jilbab diambil. Kenapa ibu pilih ini? Ba'ala buya, mbak lah dapat lu jilbab 3, kain sarung 2, ada bertulis di ujung, coblos nomor. Ustaz kau tahu, ambo dapat juga. Saya tak mau nanti ada telepon dari si Junjong. Assalamualaikum buya, waalaikumsalam. Apa hukumnya kami memilih ini? Kenapa? Dia sudah ngasih bantuan kami Pak Ustadz. Berapa? 50.000. Haram. Kalau 500.000 buya haram. Kalau 5 juta, banyak tuh. 5 juta pun haram. Kalau 50 juta sekali haram tetap haram. Kalau bagi 2 buya, aku nomor rekening kamu. Kalau ada ustadz bantu itu ustadz hantu. Ustadz UAS yang terhormat. Ustadz UAS itu 2 kali ustadznya. UAS itu lah ustadz lah. UAS itu Ustadz Abdul Somad. Bagaimana hukumnya imunisasi yang diprogramkan pemerintah sekarang? Imunisasi itu babi. Badate babaya bawabi, babi. Jadi masuklah babi ke badan awak. Berdoa babi. Mana diterima Allah babi berdoa? Oleh sebab itu jangan masukkan babi ke badan. Kalau lah masuk buya, banyak-banyak istighfar. Babi beristighfar. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Wah Ustaz Somad itu pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan di badan dia pun disuntikkan juga babi. Amboko orang kampung. Saya ini orang kampung Bapak Ibu. Jadi ambo tanya sama ambo, mak, ambo waktu ketek dulu ada enggak disuntik? Enggak. Asal datang dokter puskesmas, ambo larikan lo angkautan. Tanya sama ambo. Ini ambo enggak ada disuntik-suntik babi, enggak ada masuk ke dalam. Kambiang ada. Nah, yang suntik-suntik. Hamil pranikah. Aduh pulo hamil pranikah. Ambo sangka prawet aja aduh. Aduh pulo istilah hamil pranikah. Setelah menikah melahirkan, haruskah menikah lagi? Mangalo menikah lagi. Kalau sama orang lain tak bah. Hamillah anak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan hamil, dinikahkan dek Pak Kua, nikahnya sah. Maka ndak ada Pak Kua bertanya, iko ada isi apa indah? Ndak ada Pak Kua bertanya, asal lengkap semua, aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk tunai. Dari mana awak tahu anyo hamil atau indah? Dari cara mertua memanggil calon menantu. Hai menantuku, iya Pak. Itu belum tuh. Hai menantu. Itu. Aku nikahkan aku dengan tunai. Jalan jalan. Jadi kalau hamil dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah, jangan diulang lagi. Karena kalau diulang berarti selama ini zina. Diakatkan, habis itu nikah, serumah, sekamar. Setelah anak lahir diakat lagi, berarti zina lah selama ini. Nikahnya sah. Buka kitab, mana kitabnya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nikahnya sah. Yang jadi masalah, anak yang hamil tadi kalau dinikahkan dalam keadaan hamil muncul 4 masalah. Setelah anak lahir, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah, bin botol, bin kardus. 2,
Kalau si bapak ini meninggal, si anak tidak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan darah. 3, kalau si anak nampak tamu laki-laki, sesudah itu lahir adiknya padusi, maka si abang laki-laki kau indak bisa menjadi wali bagi adiknya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan nasab. Saudaranya saudara seibu, bukan saudara seayah. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Ampe kalau anak nampak tamu tadi anak gadis cantik bukan main, dipinang oleh pemuda yang ganteng dan perkasa kaya raya, si bapak tak bisa jadi walinya. Saya bapaknya Pak Ustaz, saya ayahnya tunggal, bini saya bukan Salome, saya tunggal. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu kita jaga anak-anak gadis kita ini. Kita jaga Pak, kenakalan remaja betul, tapi kenakalan orang tua juga luar biasa. Orang tua memberikan kunci motor, orang tua memberikan duit, orang tua memberikan HP, membiarkan anak keluyuran. Pak, saya bawa anak gadisnya, bawalah, bawa. Tegas, Pak, saya bawa. Mau kemana? Pulang jam berapa? Ini jalan-jalan apa? Sama siapa? Harus tegas, harus keras. Ibu juga harus tegas. Kalau bapak mengatakan tidak, ibu juga tidak. Ini ibu banyak pula tak sejalan sama bapak. Bapak sudah tegas. Sebentar ya Pak, tidak. Sebentar aja, tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, awak lebih parah dari itu deh. Inilah yang merusak anak-anak kita. Mohon pencerahan Ustadz tentang bid'ah atau tidak selamatan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-4, hari ke-40, hari ke-100. Ustaz Somad besok datang ke rumah kami, ada acara kenduri membaca doa, apa kami manding gak sampai 10 hari. Nabi dalam Quran tidak ada menyebut, hai orang beriman, kalau mati orang sampai 10 hari buatlah baca doa, tidak ada. Dalam hadis Nabi tidak ada, Quran tidak ada, hadis tidak ada baca cerita tentang itu. Tapi fatwa dari tabi'in ada, namanya Imam Atta. Quran paling tinggi, di bawah Quran hadis, di bawah hadis sahabat, di bawah sahabat tabi'in namanya Imam Atta. Fatwa Imam Atta, kalau ada orang meninggal dunia dianjurkan bersedekah dan berkirim doa sampai 40 hari, karena orang yang meninggal itu sedang diuji di kuburnya. Jadi siapa yang mampu duitnya banyak bersedekah, anak yatim, fakir miskin, diundang orang makan berkirim doa, boleh, karena fatwa tabi'in. Tapi kalau yang tidak ada duit, miskin, jangan sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudahlah miskin, ngutang, meninggal keluarga, itu namanya sudahlah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Maka kalau di kampung itu ada orang susah, kasih tahu, bapak susah, jangan masak, kami yang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far meninggal dunia, dia sudah susah, keluarganya susah, bawakan makanan, jangan susahkan mereka. Pak, jangan ngutang, Bu, jangan minjam duit, kami yang membawakan makanan. Begitu yang paling baik. Tapi kalau ada anaknya kaya, dibawanya nasi kotak, kata sambutan dari anak Pak Pulan, saudara-saudara sekalian, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini bukan ngutang, ini memang harta saya, anaknya yang kaya datang dari kota Padang. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Maka sedekah itu hukumnya boleh, tapi jangan memaksakan diri kalau tak mampu. Karena kita akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahun. Apa kriteria pemimpin yang mesti kita pilih? Yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa iza hakamtum an tahkumu bil adli, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Pertama amanah, kedua adil. Yang akan kita pilih ini 5. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi Sumatera Barat, DPR pusat, DPD. Pilihlah, dengarkan baik-baik, ini orang siapa, track recordnya bagaimana, tengok, pandang baik-baik bagaimana orangnya, renung, istikharah, dengar baik-baik, sudah, tengok baik-baik, sudah, pikirkan dengan hati. Usolli sunnatal istikharah politik DPR, DPD, presiden, wakil presiden, lillahi ta'ala. Pilih dengan benar.
pilih dengan baik. Abdul Somad tak pernah menyebut nama partai, Abdul Somad tak pernah menyebut nama orang, Abdul Somad tak pernah menyebut nomor, Abdul Somad hanya menyebut sifat. Pilihlah orang yang peduli kepada masjid, pilihlah orang yang peduli kepada Islam, pilihlah orang yang peduli. Sama-sama peduli Pak Ustaz, yang paling peduli. Sama-sama cinta Pak Ustaz, yang paling cinta. Gunakan baik-baik. Jangan jadi korban money politik, sogok duit, riswah. Jangan jadi korban black campaign, hina menghina. Jaga persaudaraan, jaga ukhuwah wataniyah, jaga ukhuwah Islamiyah. Kertas terakhir. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya memelihara anjing? Lama wahyu tak turun sampai akhirnya datang Jibril membawa surat wadduha wallaili idza saja. Saking senangnya hati Nabi maka Nabi bertakbir. Itulah mengapa kalau khatam kaji sebelum wadduha orang bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa bertakbir? Karena Nabi bertakbir menengok Jibril datang. Allahu Akbar. Jibril, kenapa lama tak datang? Apa kata Jibril? La nadkhulu baitan fiha kalbun. Kami tak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing. Karena di bawah tempat tidur Nabi ada bangkai jarwu, anak anjing. Datang Khaulah membawa batang sapu, ditengok dikeluarkan. Bangkai anak anjing saja tak mau malaikat turun, apalagi anjing herder sebesar kambing. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Dua, manikatana kalban, siapa yang memelihara anjing maka amalnya satu hari dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Setiap satu hari 7 km, 7 km. Amal awak sebesar bisul. Jadi tiap-tiap hari amal awak min. Oleh sebab itu maka marilah kita jaga amal kita, rumah kita dibacakan Al-Quran, mudah-mudahan turun rahmat dan barokah insyaallah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir datang dari jauh, selamatkan sampai pulang ke rumah ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan dia anak yang soleh dan solihah ya Allah. Min hufazil Quran, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak kami orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Di antara jamaah ini ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda kaum muslimin, perbaiki akhlak mereka ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, aliran sesat, segala yang merusak pikiran, otak, badan, jiwa, jasad. Jauhkan negeri kami dari tsunami, dari gempa bumi, dari segala yang merusak ya Allah.
Allahumma ja'al sanatana, Allahumma ja'al amana hadza khairan min amsina. Jadikan tahun 1440 Hijrah ini lebih baik daripada tahun kemarin ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tersangkut di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki kami masih ada dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan pada kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami sulit, susah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang baik yang halal supaya kami bisa berkunjung berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami yang mencarikan makanan yang halal untuk kami, wali ummahatina, ibunda emak kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari, menyusukan kami 2 tahun lamanya, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup, dapat kami peluk cium tangan badannya, tapi sampai saat ini ada yang sudah meninggal dunia. Lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intiha'i ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, botol-botol, tunjukkan Islam agama yang bersih dan tertib. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selamat tahun baru hijrah 1440. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.